Ya, kita lanjutkan kembali dua sisi pemirsa. Tadi Bung Fadli menyebutkan makna dari terorisme itu kan menimbulkan ancaman kekerasan, rasa takut, merusak objek vital. Iya, ini tambah lagi nih, definisi kekerasan itu apa? Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum, menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya dan sebagainya. Ini bisa kita kaji. Inilah yang dikhawatirkan dulu oleh para pembuat undang-undang. Jangan sampai orang begitu gampang melakukan labeling terhadap teroris. Nah, ini saya sebagai anggota DPR mengatakan saya tidak percaya karena saya kenal Saudara Munarman. Dia menurut saya bukan seorang teroris, ya. Dan saya tidak percaya itu terjadi. Dan kenapa ini baru 7 tahun kemudian. Nah, ini saya ada buku nih, biar kita agak ada literasi dikit, ya. Judulnya namanya Terror Factory, Inside the FBI's Manufacture War on Terrorism, Trevor Aronson. Ini buku faktual, saya kira ini perlu dibaca dan diterjemahkan. Apa hasilnya? Dari 508 terdakwa dari tuduhan kasus terorisme, dari tahun ketika peristiwa 9/11, itu ini saya bacakan penemuannya. 243 itu merupakan target dari informan FBI. Jadi bikinan FBI sendiri ini sebenarnya. Didesain. Ya juga. Didesain, dibikin, duitnya pun dari dia, plotnya dari mereka, nah, yang nangkep juga mereka. 158 itu ditangkap oleh FBI melalui yang namanya terrorism sting. Terrorism sting itu memang dia dipancing di situ. Yang ingin Anda sampaikan apa? Ini hal yang sama ketiga, juga terjadi di sini. Gitu? Sebentar, 49 kemudian kasus itu adalah agen provokatur. Yang benar-benar kasus yang teroris, bahwa teroris itu ada, iya. Tapi sangat sedikit. Dan jangan sembarangan orang menteroriskan itu. Cuma satu menurut dia. Dari 508 kasus, hanya satu. Nah, maksud kan saya adalah FBI ya, di sana ya. Jangan sampai ada ulah dari oknum-oknum melakukan penterorisan orang untuk target-target yang bukan untuk penegakan hukum. Ini berbahaya. Termasuk kasus Munarman menurut Anda? Lah, saya melihat ada apa kok baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kasus ini tidak pernah ada, tidak ada sedikit pun. Saya kira semua orang yang mengenal Munarman ya dari kiri sampai ke kanan itu nggak mungkin percaya bahwa Munarman itu adalah seorang teroris. Dan kemudian diperlakukan seperti itu dengan apa namanya? Dengan mata ditutup. Itu juga saya sependapat melanggar hak asasi manusia karena disebut kok di situ harus tetap mengindahkan hak asasi manusia. Bisa saya bacakan pasalnya. SOP-nya kata Bung Yedi tadi. Ya SOP dari mana orang jelas kok di sini. Harus tetap mengindahkan. Saya bisa dibacakan. Bung Fadli sebentar. Itu dikatakan ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Ada kenapa baru 6-7 tahun sekarang baru diusut. Kemudian tidak memenuhi unsur dari definisi terorisme yang disebutkan oleh Bung Fadli tadi. Kita jangan menyesatkan pengertian HAM itu pertama. Dan kita jangan melayang-layang di awam kalau kita baca buku itu, ya. Orang ditangkap, itu pasti ada perampasan hak azazinya karena kemerdekaannya. Ya, begini Bung, nih ya saya baca, iya, supaya nggak ngalor ngidul. Biar nggak ngalor ngidul, orang ditangkap pasti ada dengar dulu. Hak azazinya diambil. Jadi ada pembatasan azazi di situ karena undang-undang dasar mengatakan azazi itu bisa dibatasi oleh undang-undang. Ini saya bacakan aja, nggak usah berdebat. Nggak usah berdebat. Saya juga pasal 28 ayat 3. Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Nah, menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia itu terhadap perbuatannya atau personalifikasinya. Sekarang perbuatan subjeknya apa ini orang? Ya, orang atas perbuatannya. Orang atas perbuatannya. Iya. Ya, ketika dia ambil. Saya ini bukan lawyer, Anda yang lawyer kan? Masa Anda nggak ngerti? Anda biar ngerti juga. Anda harus ngerti nih bahasanya. Anda harus paham bagaimana hak asasi itu dalam perspektif hukum dia berkurang karena dia dibatasi oleh undang-undang. Jadi apa ini artinya? Sebentar, Bung Fadli. Menurut Anda bagian mana yang tidak dipenuhi hak asasinya? Loh, sekarang harus dibacakan dong, prosedurnya harus jelas. Kemudian dia tidak melakukan apa-apa. Emang nggak ada prosedurnya. Ini surat perintah penangkapan.
waktu ditetapkan pertama juga, Dia saya ada- dengar, saya baca, Ada- itu tidak ada tersangka, penetapan dia sebagai baru tersangka. kemudian Sebentar, sebagai sebentar. tersangka. Oke. Cuman Kemudian ditolak. tidak ada panggilan atau saksi Ada atau penetapan apa. tersangka Anda Iya. berasumsi. Saya nggak tahu nanti, Sebentar, silakan saya dijawab. tanya ke Silakan kuasa dijawab. hukumnya. Tapi Ada yang nggak? jelas, Anda keliru Bapak-bapak, memahami sebentar. hukum itu jangan saya politis. Anda yang keliru. Sebentar. Jelas, Secara hukum. hak asasi manusia. Hak Bung itu Fadli, apa? asasi ini saya boleh minta manusia mic-nya nanti. Kalau nggak Masa bisa bergantian, mau Bung pakai Fadli, sendal aja nggak sebentar. bisa. Hak asasi manusia Loh, bukan, itu saya tanya. terbatas dengan Oke. perbuatan Anda jahat. Ini lawyer. saya Bukan harus ngambil mic-nya nih, seseorang. mohon maaf nih. Kalau nggak bisa diatur, saya ambil Masa mic-nya nih orang ya. mau pakai sendal, ini bulan Ramadan. Oke, Bung Iya, Fadli sebentar. tapi jangan Kita kasih mempersonifikasi orang Bapak-bapak. sehingga semua orang tidak bisa berubah dari baik jadi jahat. Oke, titik Ini sampai ada sana. Sebentar. peristiwa. Dia Saya menurut kasih Anda dia jahat? Bung Aziz, Dia ada apakah peristiwa yang Menurut Anda dia jahat? Lah, Mohon kalau maaf dia ini. sudah ditangkap, Ini saya nggak bisa menghentikan. Ada alat Bung, bukti. sebentar ya. Ada 2 alat bukti. Kita yang akan mendasari melanjutkan usai jeda. persidangan. Saat lagi 2 sesi kembali untuk Anda. Ya, ada dua alat bukti. Saya lanjutkan lagi perbincangan, tapi dengan syarat ini kita bisa tertib ya diskusinya. Jadi penonton yang di rumah juga bisa menyaksikan dengan jelas. Kita tertib aja. Oke, baik. Tapi harus ada argumentasi yang Ya. dipertahankan. Oke, Bung Ajis, Ya. tadi disebutkan tidak ada status tersangka. Tidak ada status tersangka. Jadi sebenarnya Bung Munarman menerima nggak surat Ya sebagai sebenarnya tersangka? ini dulu ya, biar apple to apple ya, biar sama lah gitu. Jadi perihal mengenai mengetahui itu kemudian dapat dipidana jika tidak melakukan, saya sepakat. Taruhlah saya sepakat. Perlu diketahui bahwa berita kabar soal bayat itu dari 2018 atau 2019 itu sudah banyak beredar. Bahkan Bang Kapitra sendiri juga sudah mendengar itu. Tadi kan sudah tahu, ya kan? Sudah mendengar. Sudah mendengar dan sudah mungkin juga melihat kan? Saya baru kemarin dengar. Mungkin melihat artinya ikut hadir, Bung Kapitra. Kan itu Oh, ramai enggak di media massa. Oke. Ya, Itu kan kalau baru begitu muncul semua berapa yang nggak bulan melaporkan ini. juga bisa kena dong. Baru muncul berapa bulan ini. Jadi setelah semua pemirsa yang melihat itu tidak melaporkan kena dong. Kalau begitu kan tahu. Itu kan banyak beritanya kan bahwa Munarman bayat ISIS dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi argumennya seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan pembatasan ya. Pembatasan itu jadi gini, menjunjung tinggi prinsip HAM-nya. Saya tegaskan dulu di sini, saya bukan membahas HAM yang hak asasi manusia yang tadi dikatakan mengenai kebebasannya, bukan. Yang pertama, satu ada dignity, yaitu martabat. Ya. Sekarang bagaimana martabat seseorang dijunjung tinggi kalau matanya ditutup, kemudian pakai sendal nggak boleh, dikunjungi kuasa hukum tidak boleh, padahal kan ada di KUHAP seperti itu. Dan jangan lupa juga bahwa tadi argumen dari Bapak tadi mengenai nanti khawatir bisa diketahui mukanya kan. Loh bapak polisi itu pakai topeng semua kok. Dan kemarin diliput saya lihat ada banyak media. Terekspos juga. Terekspos semua. Gimana untuk Pak Munarman nggak boleh melihat. Kemudian satu Indonesia internasional dunia boleh lihat. Kan ada di TV tuh. Mereka bisa melihat. Jadi menurut saya penjelasan picik itu sudahlah hentikan. Kita ini masyarakat sudah cerdas gitu loh. Jadi yang masuk akal gitu loh kalau mau ini. Dan harus sesuai dengan koridor hukum gitu loh. Jadi kalau misalnya memang tadi ada pembatasan. Ya ubah undang-undangnya, minta ke anggota DPR nih. Hapus itu tentang hak asasi manusia. Dihapus ayat 3-nya. Baru mungkin kita akan tidak mempermasalahkan itu gitu loh. Jadi jangan lupa gitu loh. Kita sepakat dengan saya setuju tadi mengenai penegakan hukum untuk menghindarkan terorisme, sepakat. Yes, saya setuju. Tapi ingat, semua itu ada aturannya dan kita sepakat ada undang-undang gitu kan. Jadi jangan kita itu karena berkuasa, karena punya senjata, karena punya kekuasaan, jangan seperti itu. Itu pendidikan buruk dalam penegakan hukum. Tadi katanya pelanggaran hak-haknya segala macam, double standar nih, standar. Saya kira gini ya, kita juga harus melihat bahwasanya tadi saya sampaikan ini adalah kasus terorisme ya. Kita juga bisa bayangkan, kita bicara masalah HAM, tapi juga kita harus lihat bagaimana dampak teror selama ini terhadap masyarakat ya. Kita lihat kasus yang ada di Makassar ya, bisa mengakibatkan korban jiwa di sana ya. Kemudian juga di tempat lain ya. Saya kira kalau kita lihat kemarin, polisi menetapkan Munarman dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan pasal 14 dan juga pasal 15 disebutkan di sana adalah setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam pasal 6 ayat 7. Kemudian di dalam pasal 15 disebutkan setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana di dalam pasal 6 dan pasal 7. Tadi disampaikan bahwasanya
kenapa misalnya baru sekarang seperti kata Pak Dijon disebutkan, masalahnya adalah inilah namanya kasus terorisme. Biasanya di dalam menangani kasus terorisme itu dilakukan penyelidikan yang panjang, ya. Dan mungkin saja baru sekarang ditemukan bukti-bukti yang cukup, baru kemudian dilakukan penegakan hukum. Dan ini saya kira ya inilah namanya kasus terorisme. Jangan membodohi masyarakat. Sebagaimana tadi disebutkan, kasus ini sudah banyak diungkap, bahkan di beberapa talk show, Saudara Munarman itu sudah menjelaskan dengan berkali-kali berulang-ulang jelas dan detail. Udah 2-3 tahun yang lalu, karena itu memang dicari-cari dan diada-adakan, ya. Kalau itu yang menjadi bukti dan kemudian mau diseret-seret, itu yang saya bilang mengada-ada. Janganlah begitu. Dan ini jangan lupa, ini mungkin ada kaitannya dengan mau menteroriskan FPI. Itu tidak boleh, ya. Ini saya pikir nggak begitu. Kita lihat dulu, ada kehadiran Munarman, lalu ada peristiwa teroris. Ya yang mana terorisnya yang mana? Yang di Makassar. Pelaku yang waktu dibaiat langsung itu, yang Munarman hadir, itu ditangkap polisi karena melakukan teror. Iya, setelah itu muncul lagi bom. Dia kan sudah menjelaskan. Nah, kalau coba seandainya waktu dia hadir waktu dibayar itu, dia lapor ke polisi. Kan dia tadi dijelaskan bahwa dia juga bisa terjadi. Bahkan saya bisa tunjukkan. Enggak begini, dia hadir nih. Bahwa dia ada rangkaian peristiwanya. Dia hadir. Kita dengarkan ya, Bang Fadli. Dia hadir. Ya, begitu dia hadir dia lapor polisi, polisi bisa antisipasi, melakukan preventif, tindakan preventif agar teror tidak terjadi. Karena dia tidak lapor, lalu orang yang hadir waktu dibayar itu melakukan teror. Saya tidak tahu acara itu lapor kepada polisi atau tidak. Enggak, dia melakukan orang yang hadir waktu orang yang dibayar itu melakukan teror. Acaranya, itu muncul lagi acaranya bom katanya di seminar. Makassar. Ini itu beda, saya setuju. beda jauh dong. Saya sedikit setuju, beda sedikit setuju tadi. Sebentar. Tadi Pak Kapitra jelaskan bahwa waktu itu andai Pak Munarman melapor polisi mungkin tidak terjadi. Saya mundur tanggung. Mundurnya tanggung. Kalau begitu waktu itu kalau ibunya tidak melahirkan maka tidak terjadi. Tidak begitu dong. Dia hadir waktu pembayatan tuh hadir langsung. Kalau 2 bulan terakhir ini kita lihat di visual. Tidak hadir pada waktu tempat itu, dia bisa cegah. Oke, pertanyaannya begini. Sebenarnya dia bisa cegah. Ya, itu saya kira berandai-andai yang tidak perlu. Dan itu yang saya bilang mengada-ada. Bukan mengada-ada, itu realitas hukum. Dan itu hukum mengatakan, itu perbuatan yang dilarang. Enggak, Anda tahunya kapan? Loh, saya tahunya baru viral dia Anda pernah nonton di TV. Baru penjelasannya Munarman, pernah nonton nggak? Ya setelah yang ditangkap itu. Sebelumnya? Nggak tahu saya. Nggak pernah nonton? Nggak tahu. Karena ini kan baru muncul setelah yang di Makassar. Berarti Anda tidak mengikuti kasus ini dengan baik. Ditangkap. Bahwa ini sudah berkali-kali dijelaskan. Ada peristiwa, ada sudah dijelaskan bahwa tidak ada peristiwa teror. Kalau begini ya. itu tugas aparat keamanan untuk menertibkan. Jangan lihat secara Tugas politik. aparat keamanan untuk Oke, diturunkan saja audionya. Itu nggak akan ketemu. Kami akan lanjutkan lagi. Ini undang-undangnya usai jeda 2 sisi akan pasal kembali untuk Anda Sulawesi pemirsa. Selatan. Tetap bersama kami. Bagaimana kalau tahu?